Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang kepada Ibu Siti Hikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus. Dan juga selamat siang kepada teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya, Nurul Husnawati, akan menjelaskan materi tentang disgrafia. Penasaran nggak? Penasaran dong. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, jadi teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini ada 4 materi. Yang pertama tentang definisi disgrafia, kemudian jenis-jenis disgrafia itu apa aja, terus ada bagaimana cara mendeteksi gangguan disgrafia, dan pedoman apa yang kita gunakan dalam mendiagnosis disgrafia. Yang pertama yaitu tentang definisi disgrafia. Disgrafia itu berasal dari bahasa Yunani dis dan grafia. Dis artinya terganggu dan grafia itu artinya menulis kata dengan tangan. Jadi bisa disimpulkan disgrafia itu merupakan kesulitan khusus yang dialami anak atau remaja dalam menulis atau kesulitan dalam mengekspresikan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Nah, ada beberapa definisi tentang disgrafia menurut beberapa tokoh. Di sini saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama, menurut Santrok. Menurut Santrok, disgrafia itu merupakan kesulitan belajar, gangguan kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan saat mengungkapkan pemikiran ke dalam komposisi tulisan. Kemudian, menurut Syaful Bahri, tahun 2008, anak disgrafia itu merupakan anak yang memiliki kesulitan menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan karena dia tidak bisa menyusun kata dan mengkoordinasikan sistem motorik halusnya untuk menulis. Nah, sistem motorik halus yang dimaksud itu adalah tangan. Kemudian menurut Aprodita, tahun 2013, mengatakan bahwa disgrafia itu merupakan cacat transkripsi, yang artinya disgrafia itu merupakan gangguan menulis yang terkait dengan tulisan tangan, coding ortografi atau proses penyimpanan kata-kata, dan juga mengurutkan jari atau gerakan otot yang dibutuhkan saat menulis. Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa disgrafia merupakan gangguan kesulitan menulis atau kesulitan saat mengungkapkan pikiran ke dalam tulisan karena tidak bisa menyusun kata, dan gangguan dalam coding ortografi atau proses penyimpanan kata-kata. Next, ada klasifikasi disgrafia. Klasifikasi yang pertama itu menurut Timotius tahun 2018, yang mana Timotius membagi disgrafia menjadi 3 jenis. Yang pertama ada disgrafia visual. Disgrafia visual itu disebabkan karena adanya gangguan pada pusat bronka. Area bronka itu terletak pada gyrus frontal atas dari lobus frontal korteks cerebral. Nah, bronka itu berperan dalam pemrosesan bahasa, kemampuan berbicara, dan juga pemahaman. Nah, disgrafia visual itu biasanya ditandai dengan kesalahan penamaan benda, kemudian kalimat yang tidak sesuai dengan tata nama bahasa, dan juga kesulitan dalam mengeja huruf. Kemudian yang kedua ada disgrafia auditoris. Disgrafia ini ditandai dengan adanya gejala mengucapkan bunyi yang hampir sama cara pengucapannya. Misalnya, pengucapan huruf T itu hampir sama dengan huruf D. Kemudian pengucapan huruf C hampir sama dengan huruf J, jerapah. Kemudian pengucapan huruf B itu hampir sama dengan huruf P. B dan P itu kan mirip-mirip. Kemudian yang terakhir ada disgrafia afasia. Disgrafia ini merupakan keadaan hilangnya daya berbahasa. Kerusakan ini terjadi pada daerah pusat bronka dan juga pada daerah Wernicke, yang merupakan pusat pembendaharaan kata-kata. Nah, area Wernicke ini terletak di korteks cerebral di sebelah kiri belakang gyrus temporal superior. Area Wernicke ini mengelilingi korteks pendengaran dan terletak di celah sylvian, yang mana sylvian itu merupakan bagian dari lobus temporal yang bertemu dengan lobus parietal.
Klasifikasi yang kedua itu menurut Kendall dan Stefanishin tahun 2012 yang membagi disgrafia menjadi 5. Yang pertama ada disleksia disgrafia. Disleksia disgrafia itu ditandai dengan tulisan anak yang tidak bisa dibaca dan juga anak itu menulis tanda baca itu salah. Jadi misal titik itu ditulis koma atau tanda petik 2 itu cuma ditulis tanda petik 1. Kemudian ada motor disgrafia. Nah, motor disgrafia itu ditandai dengan kurangnya keterampilan motorik halus, tidak tangkas, otot kaku sehingga gerakan tangan anak dalam menulis itu terlihat kaku atau kikuk. Nah, jika anak diminta untuk menulis, maka dia memerlukan tenaga ekstra. Kenapa? Ya karena tadi dalam menulis itu gerakannya itu masih kaku. Belum leluasa dalam menulis. Nah, kemudian bentuk tulisannya itu juga sering miring karena dalam memegang pulpen itu salah posisinya. Nah, tapi anak dengan motor disgrafia ini memiliki pemahaman tentang pengejaan huruf yang normal. Kemudian yang ketiga ada disgrafia spasial. Anak yang mengalami gangguan disgrafia spasial ini memiliki gangguan dalam pemahaman ruang. Tulisan anak itu bisa dibaca. Anak juga bisa menyalin huruf dengan baik. Anak juga memiliki pemahaman tentang pengejaan huruf yang normal. Hanya saja terkadang tulisannya itu sering berada di atas atau di bawah garis, serta jarak antar katanya itu tidak konsisten. Kemudian yang keempat ada fonologi disgrafia. Anak yang memiliki fonologi disgrafia ini memiliki gangguan dalam hal fonologi. Nah, biasanya anak dengan gangguan ini umumnya diderita oleh anak yang berbahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa barat lainnya yang di dalamnya terdapat perbedaan antara ejaan dan juga bunyi. Dan yang terakhir ada leksikal disgrafia. Sama dengan disgrafia fonologi, namun leksikal disgrafia ini terjadi pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan juga lafalnya. Misalnya pada bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Selanjutnya, gimana sih cara mendeteksi disgrafia itu? Anak-anak normal dan juga anak disgrafia itu pada umumnya memiliki fisik dan psikologis yang sama. Nah, yang membedakan itu adalah pada saat pembelajaran di sekolah. Anak disgrafia itu memiliki kesulitan atau keterlambatan dalam menulis, yang artinya anak disgrafia ini mengalami hambatan dalam keterampilan menulis. Namun, dalam hal berbicara itu tuh anak disgrafia itu masih normal dan juga keterampilan motorik lainnya selain menulis itu masih bisa dilakukan. Nah, disgrafia itu bisa dideteksi pada saat anak-anak belajar di sekolah dasar atau SD, karena pada saat di bangku SD itu biasanya hal yang pertama kali diajarkan adalah tentang membaca dan menulis. Kemudian menurut Julie Kendall dan Diana Stefanishin tahun 2012 membedakan gejala disgrafia menjadi 10. Yang pertama, anak disgrafia memiliki kemampuan verbal yang kuat namun lemah dalam keterampilan menulis. Kemudian dalam menulis terdapat banyak kesalahan tanda baca atau terkadang malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali seperti titik di akhir kalimat. Kemudian anak disgrafia juga melakukan banyak kesalahan dalam ejaan atau menulis ejaan dengan terbalik. Misal huruf K itu nulisnya terbalik. Nah, kemudian ada ketidakkonsistenan dalam penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil. Ukuran huruf tidak teratur, berubah-ubah, kadang besar, kadang kecil, kadang tegak, dan kadang juga miring. Nah, selanjutnya terjadi unfinished atau penghilangan huruf atau kata. Misalnya dalam kata rumah, nanti yang ditulis itu cuma rumah aja, hanya hilang. Nah, terus yang selanjutnya ada terjadi ketidakkonsistenan dalam penggunaan halaman seperti spasi antar kata dan juga antara huruf dan penggunaan margin. Kemudian selanjutnya ada kesalahan dalam memegang pensil atau pulpen ketika menulis, berbicara dengan diri sendiri saat menulis, dan yang terakhir saat anak disgrafia disuruh untuk menyalin tulisan, maka dia akan menulis dengan waktu yang lebih lama.
Nah, jika orang tua atau guru menemukan beberapa gejala tersebut, maka orang tua atau guru harus curiga apakah anak menderita disgrafia. Maka dari itu, guru dan orang tua itu harus cermat dalam mengidentifikasi gejala yang muncul. Nah, setelah diidentifikasi, maka guru atau orang tua bisa memilih strategi yang tepat untuk membantu anak dalam belajar menulis. Yang terakhir adalah tentang diagnosis disgrafia. Untuk menegakkan diagnosa tentang gangguan menulis atau disgrafia, ini harus dilakukan oleh orang yang sudah profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, penegakan diagnosa itu bisa menggunakan kriteria diagnosa berdasarkan DSM-5, yang mana dalam menegakkan diagnosa tentang gangguan menulis ini setidaknya harus muncul gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi selama minimal 6 bulan. Kemudian dalam poin 4 itu dituliskan bahwa kesulitan dengan menulis atau membuat beberapa kesalahan dalam tata bahasa atau tanda baca di dalam sebuah kalimat, pengaturan paragraf yang buruk, kurangnya kejelasan dalam ide yang ia tuliskan. Itu salah satu gejala-gejala yang tertulis dalam DSM-5 tentang disgrafia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Kemudian apabila ada kritik dan saran tentang presentasi saya kali ini, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian apabila ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan melalui grup WhatsApp, kemudian bisa kita diskusikan bersama-sama dengan Ibu dosen juga, Ibu Siti Hikmah. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.